Nah, karena manusia mampu, maka mampu mengatur suhu tubuhnya ketika pada kondisi panas, badan kita lagi panas nih. Maka otak kita di sana ada namanya hipotalamus. Nah, pada gambar hipotalamus ini seperti gantungan lampu atau kacang ini. Nah, hipotalamus ini akan memerintahkan kepada seluruh otot yang ada di permukaan kulit, ya, pembuluh, akan diperintahkan untuk merespon dari kondisi panas tubuh kita. Nah, di sini akan terjadi yang kita pelajari konduksi, konveksi, evaporasi, dan radiasi. Nah, aplikasinya bagaimana pada kondisi panas tubuh? Maka otak tadi, pusat pengatur hipotalamus tadi, sinyalnya melalui sel saraf akan diperintahkan bahwa terjadi panas pada tubuh dan diperintahkannya kepada kelenjar keringat yang ada di kulit untuk membuka lebar-lebar kelenjar keringat dan mengeluarkan keringat dari dalam tubuh. Keringat itu berisikan air yang mengandung suhu tubuh yang panas, sehingga ketika dia terbuka dan keluar keringatnya akan mengalami evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan, ya. Jadi air yang ada di keringat kita di kulit akan menguap jika terkena dengan sinar matahari, sehingga panas tubuh akan dilepas melalui pengeluaran keringat tadi. Makanya kita ketika kepanasan, tubuh kita panas, akan berkeluar keringatnya, ya. Kemudian itu yang terjadi pada kondisi tubuh. Jadi kondisi tubuh ini dapat merespon tubuh kita dengan cara mengeluarkan keringat yang disebut dengan sistem evaporasi. Kemudian selanjutnya, di sini juga pada hipotalamus juga selain menyuruh si kelenjar keringat ini, yang keriting-keriting ini, untuk mengeluarkan keringatnya, juga disuruhnya nih pembuluh arteri kita yang membawa darah kita ke seluruh tubuh untuk melakukan pelebaran pada pipa pembuluhnya, sehingga darah di sini banyak mengalir, sehingga dia besar pembuluhnya, menggelembung pembuluhnya, sehingga mendekati permukaan kulit. Nah, ketika mendekati permukaan kulit akan terjadi perpindahan konveksi ataupun konduksi pada suhu tubuh kita. Artinya darah ini kan membawa suhu tubuh. Ketika dia dilebarkan pembuluhnya di dekat kulit, maka dia akan mendekati kulit, sehingga akan terjadi konveksi, suhu yang ada di darah keluar ke lingkungan melalui kulit. Itu ya. Itulah konveksi dan konduksi, aplikasinya pada suhu tubuh kita. Pada kondisi panas tubuh juga, hipotalamus selain memerintahkan si kelenjar keringat, memerintahkan pembuluh arteri untuk melebar, dia juga memerintahkan si rambut-rambut ini untuk tetap rebahan, ya, tidur, ya. Ini terjadi konveksi juga di sini, ya, karena ketika dia rebahan akan mengurangi suhu, akan mempercepat suhu keluar dari dalam tubuh kita menuju lingkungan. Jadi ketika rambut ini tidur akan membuka pori, dan pori-pori di udara di dalam tubuh, suhu itu akan keluar melalui pori-pori itu, gitu ya. Perpindahan konveksi, yaitu perpindahan disertai dengan partikel zat gas, perpindahan karbon. Nah, pada kondisi panas tubuh, selain eksternal atau organ-organ tubuh kita berusaha untuk menurunkan suhu tubuh kita, ternyata kita juga butuh usaha untuk menurunkan suhu tubuh kita yang panas ini dengan apa? Misalnya kita menggunakan kipas, mengipas-ngipas badan kita, atau menggunakan AC dan lain sebagainya. Atau juga kita menggunakan kaos yang terbuat dari katun sehingga dapat menyerap keringat kita, mempercepat proses pengeluaran suhu tubuh yang panas dari dalam tubuh kita ke lingkungan. Dan kaos katun itu juga dapat mengurangi terjadinya penyerapan kalor ke dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, sedangkan pada kondisi dingin, ketika tubuh kita suhunya sedang turun atau dingin, maka yang dilakukan tubuh kita adalah pertama
hipotalamus juga memerintahkan nih kepada si pembuluh arteri yang berada di dekat permukaan kulit untuk mengecilkan volumenya, untuk mengecilkan lubang pipa kapilernya atau pipa pembuluhnya, sehingga darah yang mengalir sedikit di sana, ya, atau terjadinya kontraksi ya sedikit di sana, sehingga menyebabkan panas ditahan dalam tubuh dengan cara pembuluh darah menyempit dan tidak terjadi pengeluaran keringat. Artinya, dia selain juga memerintahkan hal yang sama ketika suhu tubuh kita panas, tapi berlawanan. Kalau dia panas, dia memerintahkan si kelenjar keringat untuk membuka dan mengeluarkan keringat serta memperbesar volume si pipa pembuluh darah. Tapi ketika dia suhu badannya dingin, malah dia bekerja secara antagonis. Oke. Nah, itu dia ya, dia berlawanan atau perannya antagonis ketika suhu dingin dan suhu panas. Kemudian sehingga dia menyebabkan darahnya mengalir sedikit, sehingga terjadi sedikit konveksi di sana, terjadi sedikit perpindahan kalor karena darah yang membawa suhu tubuh itu sedikit hanya mengalir di permukaan tubuh. Juga responnya juga selain yang tadi pembuluh darah dan juga selain kelenjar keringat, si hipotalamus juga menyuruh otot-otot yang ada di kulit untuk berkontraksi nih. Berkontraksi sehingga menyebabkan bulu atau rambut yang ada, rambut yang ada di permukaan kulit sehingga berdiri. Nah, sehingga ini yang disebut dengan merinding ya. Ketika kita kedinginan, kita merinding gitu. Pada kondisi ini, fungsi si rambut berdiri ini adalah menangkap suhu panas yang ada di luar tubuh untuk dibawa ke dalam kulit, untuk dibawa ke dalam tubuh, sehingga dingin tubuh ini dapat menyerap kalor, sehingga rambut ini dapat menyerap kalor. Gitulah ceritanya ya. Kemudian pada kondisi dingin, tubuh juga menerima pesan juga dari hipotalamus. Selain merinding juga disuruh menggigil ya. Kalau tahu istilah menggigil lah seperti inilah contoh menggigil. Menggigil itu lebih efektif dibandingkan berolahraga untuk menaikkan suhu tubuh. Jadi kalau suhu tubuh kita rendah atau dingin, kita menggigil lebih baik dibandingkan olahraga. Karena kalau olahraga itu akan menyebabkan kita berkeringat, artinya kalor, justru kita butuh kalor. Kalau kita olahraga, kita akan mengeluarkan kalor karena mengeluarkan keringat gitu ya. Jadi menggigil itu lebih baik dibandingkan olahraga saat kita membutuhkan kalor. Ya, pada kondisi dingin tubuh, selain usaha-usaha internal di dalam tubuh kita juga punya usaha dong untuk menaikkan suhu tubuh kita karena suhu tubuh kita rendah ya, karena dingin. Pertama, kita bisa menyelimuti badan kita dengan selimut atau bahan-bahan yang tebal. Kedua, kita bisa mengisi botol-botol yang dapat membawa diisi dengan air panas sehingga kita pegang botol itu dan dapat terjadi perpindahan kalor secara konduksi kepada tangan kita, kepada perut kita, leher kita, dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya kita minum hangat atau kopi ya, atau teh, dan kita pegang gelas itu akan terjadi perpindahan konduksi pada tangan kita ya, sehingga kita tidak kekurangan kalor ya. Nah, selain pada manusia, hewan juga ini mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya. Nah, di sini ada dua istilah hewan. Yang pertama itu hewan ektotem. Ektotem ini berarti ek itu di luar, atau sering diistilahkan tem itu ada suhu, atau sering diistilahkan hewan berdarah dingin. Kenapa berdarah dingin? Dia tidak mempunyai sumber panas dari dalam tubuhnya. Artinya hewan ini menggunakan sumber panas eksternal dari luar untuk mengatur suhu tubuhnya. Contohnya seperti hewan-hewan amfibi, Pisces, reptil itu adalah hewan ektotem atau berdarah dingin. Sedangkan hewan endotem, jadi dia berdarah panas. Endo itu di dalam, tem itu suhu. Sering disebut dengan hewan berdarah panas karena menggunakan sumber panas internal ya. Salah ya, ini salah.
menggunakan panas internal, misalnya ketik, untuk mengatur suhu tubuhnya. Artinya dalam tubuhnya ini organ-organnya ini sudah mampu untuk mengatur suhu tubuhnya. Contohnya seperti hewan mamalia dan aves ya. Kita satu. Hewan ektoterm atau berdarah dingin, misalnya tadi reptil, amfibi ya. Untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Jadi karena dia tidak mampu untuk melakukan dalam tubuhnya menghasilkan kalor dan mengeluarkan kalor, sehingga dia menggunakan lingkungan. Nah, untuk mendinginkan suhu tubuhnya, dia bersembunyi di liang, membangun sarang, memiliki aliran udara untuk menghindari konveksi panas. Seperti contohnya dia sembunyi dalam liang, kemudian atau dia dapat berendam di air, di tanah, di lumpur gitu ya. Kemudian berteduh atau masuk ke liang untuk menghindari radiasi panas, untuk menghindari panas matahari ya. Kemudian untuk mendapatkan panas, hewan ini melakukan, misalnya dia membangun sarang yang kedap udara sehingga menyebabkan panas, mendapatkan panas secara konveksi tubuhnya. Atau contohnya seperti berbaring di batu panas untuk mendapatkan panas secara konduksi. Contoh yang dilakukan pada gambar ini nih, kadal ini dia sedang berjemur. Selain mendapatkan radiasi dari matahari, dia juga mendapatkan konduksi dari batu yang sudah terpapar matahari terlebih dahulu gitu. Atau berjemur untuk mendapatkan panas secara radiasi, ya contohnya kadal ini gitu. Nah, itu kan secara perilakunya. Kemudian sekarang itu secara ektoterm. Jadi ektoterm itu hewan yang memang dia membutuhkan lingkungan untuk mengatur suhu. Sekarang kita bahas yang endoterm, yang berdarah panas. Jika dilihat dari perilakunya, nah kita bahas dulu. Torpor adalah kondisi hewan endoterm untuk menurunkan suhu tubuhnya di bawah normal ketika cuaca lingkungan turun. Jadi istilah torpor ini sering digunakan ketika suhu turun di suatu lingkungan, maka hewan itu akan menurunkan juga suhu tubuhnya sesuai dengan suhu lingkungan. Ya, contohnya di sini adalah perilaku hewannya ya. Di sini contohnya adalah beruang, lakukan hibernasi. Hibernasi itu adalah torpor dalam jangka waktu yang lama sebagai respon terhadap musim dingin dan kelangkaan pangan. Jadi beruang ini melakukan hibernasi karena terjadi torpor di sini. Jadi torpor yang panjang menyebabkan dia harus berhibernasi. Kemudian contohnya di sini adalah hewan-hewan ini dengan istilah estivasi ya. Hewan di sini namanya ibu lupa. Lemur ya. Lemur lakukan estivasi. Estivasi itu adalah torpor yang disebabkan oleh kekurangan makanan atau air selama musim panas. Jadi terjadi kekurangan air atau makanan selama musim panas menyebabkan mereka harus mengatur suhu tubuhnya dengan melakukan estivasi gitu ya. Dengan bersembunyi dia di dalam dalam lorong batang tumbuhan gitu ya. Contohnya lagi tupai. Ketika kondisi seperti ini, tupai dia menaikkan ekornya untuk melindungi bagian punggung dan kepalanya dari sinar matahari atau dari paparan radiasi matahari ya. Itu perilaku dia untuk agar tidak terjadi penambahan kalor di dalam tubuhnya gitu, agar tidak terpapar radiasi matahari. Kemudian gajah untuk mengurangi kalor yang ada dalam tubuhnya, sehingga dia sering menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya gitu ya. Kemudian badak, kenapa sih badak itu dia selalu berkubang di lumpur? Karena itu dia untuk mengurangi kalor yang ada di dalam tubuhnya agar kalor tidak bertambah seperti itu ya. Nah, selain usaha-usaha perilaku hewan endoterm, di dalam tubuhnya endoterm, hewan berdarah panas juga memiliki kemampuan untuk mengatur suhu di dalam tubuhnya. Selain usaha dan perilakunya, organ-organ tubuhnya juga mampu gitu loh. Contohnya apa? Misalnya burung memiliki bulu yang tebal. Mamalia, misalnya kelinci ini memiliki rambut. Itu kan untuk apa? Rambut ini untuk mengatur suhu tubuhnya, artinya untuk melepas dan menerima kalor gitu ya.
Burung dan mamalia memiliki lapisan lemak. Contohnya ini, bebek ini dia berenang tidak akan basah bulunya karena apa? Karena ada lapisan lemaknya gitu ya. Penguin juga, dia ada pengatur suhu tubuh di dalam tubuh penguin. Seperti itu ya.